Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian Ferrari Riawan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan menjelaskan rangkuman peserta didik dalam pendidikan agama Islam. Semua manusia pada saat yang sama dapat menjadi pendidik peserta didik dalam pendidikan Islam. Kau terkait dengan pandangan Islam tentang hakikat manusia secara substantif. Manusia memiliki dua dimensi, yaitu lahir dan batin. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila keduanya dipisahkan, maka eksistensi manusia akan hilang dengan sendirinya. Manusia merupakan model sebaik-baiknya dan sekaligus fleksibel serta berpotensi tinggi untuk kembangan. Sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi manusia, diberi kelebihan dan juga keistimewaan yang tidak diberikan kepada makhluk lain, yaitu kecerdasan akal dan kepekaan hati yang mampu berpikir rasional dan merasakan sesuatu di balik materi dan perbuatan. Dalam perspektif sosial anak-anak, untuk pertama kalinya orang tua sebagai lingkungannya, interaksinya dengan orang tua memberikan pengalaman dalam kehidupan anak. Mereka mengenal dan menerima nilai-nilai dari orang tuanya. Al-Quran menyuruh kaum mukmin agar menjaga diri dari keluarganya dari siksa api neraka. Orang tua bertanggung jawab terhadap diri dan keluarga, termasuk anaknya. Yang pertama adalah pengembangan potensi peserta didik. Apakah pengembangan manusia itu ditentukan oleh faktor bawaan atau faktor lingkungan, atau keduanya saling mempengaruhi? Dalam masalah ini bisa mempunyai pandangan yang berbeda. Islam menampilkan teori kita sebagai dasar pengembangan manusia, telah mengatakan dalam salah satu temannya, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetapkanlah pada fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Tidak ada perbuatan pada peta Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sementara dalam salah satu hadis disebutkan, setiap anak dilahirkan dengan fitrahnya untuk menerima, beriman dan bertakwa kepada Allah dan kepada yang baik. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maknanya, dalam setiap manusia pada dasar baik memilih fitrah dan jiwanya. Sejak lahir tidak kosong seperti kertas putih, tapi berisi kesucian dan sifat-sifat dasar yang baik. Fitrah yang dibawa sejak lahir bersifat potensial sehingga memerlukan upaya-upaya manusia itu sendiri untuk mengembangkan potensi menjadi aktual dan faktual. Dengan jelas bahwa Islam mengakui peranan faktor dasar dan ajaran dalam pengembangan anak. Hanya saja konsep Islam mengenai sifat dasar manusia maupun proses ajar yang diperlukan berbeda dengan aliran pendidikan yang lain. Yang kedua, belajar dari kehidupan. Hidup itu belajar. Ungkapan ini mengandung arti bahwa hidup manusia baru bermakna jika mau belajar. Seluruh kehidupan manusia ditandai dengan kegiatan belajar mengajar manusia, tidak lepas dari kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, mengajar sangat penting dan proses pengembangan seseorang yang bakti. Anak belajar dari kehidupannya. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia akan memaki. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia akan menghargai. Jika ia belajar dengan dorongan, maka anak akan percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia akan belajar menghargai. Perlakuan orang di sekitar akan berdampak pada si anak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Pendidikan ketika hendak mengajar sebaiknya mengenal terlebih dahulu cara mendidik yang baik, sehingga tidak ada pemaksaan kepadanya dan tidak melakukan proses yang fatal. Manusia pada umumnya dan remaja pada khususnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Di lingkungan pergaulan, kasus banyak remaja yang terjerat narkoba dan HIV atau AIDS diantaranya
karena terpengaruhi oleh teman-teman dekat atau pergaulannya untuk mengantisipasi sebagai hal negatif dan untuk mengembangkan individu yang berkualitas, maka tidak akan ada pilihan kecuali membuat ilmu edukatif di tengah-tengah kehidupan. Yang ketiga, pendidikan seumur hidup. Belajar mengajar merupakan peristiwa yang wajar terjadi pada manusia secara terus-menerus dan kadang dengan cara yang spontan, bahkan tanpa disadari. Manusia selalu belajar dari segala hal atau peristiwa yang dialami. Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya dilakukan sejak dini. Dalam ajaran Islam, jiwa pendidikan seumur hidup telah dikenal sejak lama, yakni sejak munculnya Islam itu sendiri. Nabi Muhammad SAW memerintahkan utlubul ilma ilal al-ahdi, yang artinya ilmu sejak dari kandungan sampai ke liang lahat. Menurut ilmu, sejak dalam kandungan sampai meninggal dunia merupakan suatu kebutuhan setiap muslim untuk memenuhi ajaran agamanya. Penduduk usia dini SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi pada hakikatnya merupakan rentang waktu pendidikan dalam arti real, yang kemungkinan manusia menangkap pendidikan secara indrawi yang berfungsi untuk mengenal lingkungan. Akan tetapi dalam Islam, batas waktu belajar memiliki rentang waktu yang lebih luas dan panjang, tidak terbatas sepanjang hidup manusia, tapi sejak jauh sebelum anak dilahirkan, bahkan sejak orang tuanya akan menikah hingga akhir zaman. Sekian rangkuman dari saya, terima kasih.